seminar virtual atau dengan istilah webinar tentang Pancasila dalam pandangan Buya Hamka. Yang saya hormati Pak Profesor Jimli Sadiki, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, daerah pemilihan DKI, selaku narasumber kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Manajer Nasution, Wakil Ketua LPSK, juga narasumber kedua. Kemudian nanti akan menyusul Bapak JJ Rizal, sejarawan nasional. Kemudian yang saya hormati Pak Dr. Munyamin, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, bagian Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Yang kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Yunan Yusuf, Guru Besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, dan yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar Pusat Studi Buya Hamka Universitas Profesor Muhammad Dr. Hamka. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita diadakan di bulan Juni. Kebetulan bulan Juni adalah bulan Pancasila, di mana pidato Pak Sang Proklamator, Bapak Presiden pertama Bung Karno, berpidato tentang Pancasila di 1 Juni. Maka sepakat pemerintah mengatakan hari ini hari Pancasila. Kemudian Piagam Jakarta tanggal 22 Juni disahkan. Untuk itu Buya Hamka juga berbicara tentang Pancasila. Oleh sebab itu maka dibuatlah acara Pusat Studi Buya Hamka ini tentang Pancasila dalam pandangan Buya Hamka, nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak yang berkompeten. Sebelum kita mulai acara ini selanjutnya, mari kita dengar pembukaan sambutan dari Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, sekaligus membuka acara ini. Bapak Dr. Munyamin MPD. Kepada Bapak Dr. Munyamin dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Prof. Jimli, guru kita, selaku narasumber pada hari ini. Manajer kayaknya belum join. Ada peserta Prof. Yunan, guru kita semuanya, dan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita masih diberikan ruang oleh Allah, diberikan kesempatan untuk terus mengkaji sesuatu yang tentu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara. Atas nama pimpinan UHAMKA, saya memberikan apresiasi kepada Pusat Studi Buya Hamka yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan tentu berterima kasih kepada para narasumber, Prof. Jimli yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan teman-teman untuk memberikan pencerahan kepada tentu saja yang bergabung. Insya Allah nanti semakin bertambah yang bergabungnya. Tema yang diangkat sangat tepat saya kira di tengah-tengah suasana yang hangat, bahkan cenderung panas gitu, terkait dengan undang-undang HIP yang dari hari ke hari, dari jam ke jam terus beritanya kita ikuti sedemikian rupa. Pusat Studi Buya Hamka ini didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan sekarang diketuai oleh salah seorang putra dari Buya Hamka yang mungkin sekarang sedang kurang sehat, apakah beliau join atau tidak, yaitu Buya Afif. Mudah-mudahan Buya Afif segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah merupakan kewajiban moral saya kira bagi UHAMKA yang mengambil nama Buya Hamka untuk perguruan tingginya, untuk menggali pemikiran dan perjuangan Buya Hamka terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Kita membaca dalam berbagai sumber bagaimana Buya Hamka memperjuangkan, menafsirkan keyakinan tentang Pancasila ini khususnya di sila pertama. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang sudah join bergabung di forum ini mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan para narasumber yang memang mumpuni di bidangnya. Saya kira demikian sekedar pengantar dan mari kita awali diskusi kita ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Budi, silakan. Terima kasih Pak Dr. Benyamin selaku Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka yang telah memberi sambutan dan membuka acara kita ini. Selanjutnya saya juga ucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Manager Nasution bergabung pada diskusi. Salam Prof. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut kepada acara yang pertama. Para narasumber yang pertama nanti kita minta kepada Pak Prof. Jimli, yang kedua Prof. Manager, yang ketiga Pak Jaji Rizal. Sebelum kita mulai, untuk diketahui pengunjung di acara webinar kita yang tergabung dalam acara Pusat Studi Buya Hamka sudah 40 orang. Mudah-mudahan nanti akan bergabung selanjutnya dalam acara ini. Buya Hamka kita ketahui sosok bukan saja sebagai ulama, tapi Buya Hamka juga seorang sastrawan, seorang politisi, organisatoris, dan yang terpenting Buya Hamka adalah seorang penulis ulung. Dalam catatan Pusat Studi Buya Hamka ada 120-an tulisan buku yang telah ditulis oleh Buya Hamka di luar artikel. Alhamdulillah Pusat Studi Buya Hamka sudah membuat ensiklopedi tentang Buya Hamka dari A sampai Z dengan jumlah 600 halaman dan yang ensiklopedi jilid 2 lagi proses. Begitu sosok seorang Buya Hamka yang sangat jarang dimiliki oleh manusia lainnya di muka bumi ini barangkali. Tapi di selain itu Buya Hamka seorang politisi dan juga berbicara tentang Pancasila dan menuliskan pikiran Pancasilanya dengan judul buku Urat Tunggang Pancasila yang diterbitkan oleh penerbit Jembatan di tahun 1951. Juga Buya Hamka dari hati ke hati menulis juga tentang Pancasila. Nah, menurut Buya Hamka di tulisan catatan di urat tunggangnya itu, sila pertama adalah urat tunggang dari sila-sila berikutnya, seperti uang 10.000 dianalogikan. 0 yang 4 tidak akan berarti tanpa 1. Yang heboh saat sekarang ini adalah memeras Pancasila 3 menjadi 1, yang satunya gotong royong. Nah, disitulah nanti perbedaannya. Tapi untuk lebih dalamnya, mari kita dengar kepada Bapak murid langsung. Kalau saya dengar dari berita kabar Afif Hamka, bahwasanya Prof. Jimli Asyidiki adalah murid langsung dari Buya Hamka. Untuk lebih jelasnya tentang pandangan Buya Hamka tentang Pancasila kepada Pak Profesor Jimli Asyidiki, dipersilakan mempresentasikan makalahnya. Diberi waktu 15 menit sampai 20 menit ya Prof. Kepada Prof dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita silaturahim melalui Zooming. Enggak sempat menyebut satu-satu, tapi ini ya, sudah lama nggak ketemu semua, termasuk Pak Yunan, siapa lagi. Jadi mudah-mudahan kalau nanti COVID sudah selesai ini ada kesempatan kita bertemu silaturahim fisik gitu, walaupun kebiasaan Zoom ini baik juga ini untuk kita teruskan. Nah, topik yang mau kita bahas ini bagus karena ya pertama kita kaitkan dengan Buya Hamka karena pusat studi Hamka, tapi memang lagi marak sekarang, lagi panas ini pembahasan mengenai RUU HIP. Saya rasa suasana zaman seperti kembali terulang. Suasana zaman ini, pidato Bung Karno 1 Juni itu dijadikan sumber referensi yang makin menonjol. Nah, bahkan keluar Kepres kita harus diadakan peringatan setahun sekali. Maka otomatis paradigma berpikir masyarakat milenial sekarang yaitu diarahkan untuk mengapresiasi pidato 1 Juni itu yang bisa jadi berlebihan, seakan-akan itulah referensi yang paling penting. Padahal ini kan cara kita menempatkan Bung Karno di tempat yang terhormat. Maka pidato 1 Juni selama Orde Baru itu diabaikan. Jadi selama Orde Baru itu dulu pidato 1 Juni itu diabaikan, bahkan yang dielu-elukan itu tanggal 29 Mei itu pandangannya Muhammad Yamin yang menurut beberapa ahli sejarah itu ada masalah, itu termasuk Bung Hatta mengatakan dia tidak ingat bahwa pidato Muhammad Yamin itu seperti itu. Nah, itu kan sumbernya dari bukunya Muhammad Yamin. Nah, karena itu klaim sejarah ini dianggaplah yang momentum terpenting itu 1 Juni. Tapi 1 Juni itu diabaikan selama 32 tahun. Bahkan sejarah 1 Juni bukan hanya 1 Juninya yang diabaikan, tapi 22 Juni pun diabaikan selama Orde Baru. Padahal 1 Juni, 22 Juni itu rangkaian saja yang diakhiri dengan resminya Pancasila dan Undang-Undang Dasar disahkan 18 Agustus. Nah, harusnya kita fokus, jangan lagi kembali ke masa lalu. Jangan lagi kembali ke Piagam Jakarta 22 Juni. Jangan lagi kembali ke pidato pribadi Bung Karno 1 Juni. Apalagi ini terus dihidup-hidupkan seperti perdebatan di konstituante. Ya, itu kan sampai tahun 59 sehingga gagal itu perubahan penyusunan Undang-Undang Dasar baru. Perdebatannya kan antara kubu nasionalis dan Islam, ya, yang terkait dengan perumusan tentang dasar negara. Nah, jadi kembali lagi ke perdebatan 22 Juni. Sebenarnya dibandingkan 1 Juni dan 22 Juni, yang resmi itu 22 Juni. Karena itu dibentuk resmi oleh BPUPKI, lalu ya kan tim panitia 9-nya itu diketuai oleh Bung Karno, itu disahkan di BPUPKI sehingga hasil dari tim 9 itu namanya Piagam Jakarta. Sedangkan 1 Juni kan baru pidato pribadi, belum mengikat. Nah, jadi pidato pribadi itu tidak lebih kuat dari 22 Juni. Tetapi yang sah berlaku mengikat sampai sekarang ini, ya kita harus pegang, ialah 18 Agustus. Ialah sesudah 7 kata dicoret. Nah, tapi oleh karena setiap tahun kita peringati ini 1 Juni, maka biasa jadi ada orang yang melebih-lebihkan. Sehingga Ekasila, Trisila mau dihidup-hidupkan lagi. Kan ketuhanan yang berkebudayaan itu dianggap ideal sekali, padahal tidak begitu, kan pendapat pribadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan
pendapat Buya Hamka, sudah jelas bahwa menurut Buya Hamka, sila pertama dan utama, persis istilah yang dipakai oleh Bung Hatta, sila pertama dan utama itu ya ialah ketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan ditukar-tukar tempatnya, dia tetap nomor satu, pertama dan utama. Tidak boleh dibikin last but not least di sila terakhir. Itu kan dalam pidato 1 Juni kan sila terakhir. Dan istilah-istilah yang dipakai beda, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, kalau pidato Bung Karno itu kan kesejahteraan sosial. Beda. Kesejahteraan sosial belum tentu berkeadilan. Nah, maka tetap yang kita pakai itu bukan versi 1 Juni, bukan juga 22 Juni, tapi 18 Agustus. Mana sila ketuhanan yang Maha Esa, kata Buya Hamka, sila pertama dan utama, sila terpenting, sila pokok, urat tunggangnya Pancasila. Jadi seperti tadi digambarkan di pidato atau di khutbah Buya Hamka tahun 68 di depan para pejabat, itu kan dia menyinggung itu perumpamaan 10.000 itu. Jadi angka 1 itu penentu, sehingga 4 nol yang lain, sila kedua sampai sila kelima, itu nggak ada artinya kalau tidak ada angka 1. Jadi 10.000 punya makna gara-gara angka 1. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sila utama, sila pokok yang menyinari semua sila yang lain, dan itu juga sebabnya saya sering membanding-bandingkan undang-undang dasar di seluruh dunia ini, ya, itu kata-kata Tuhan, kata-kata ketuhanan, kata-kata agama, keagamaan, iman dan takwa segala macam, bahkan ada sumpah presiden demi Allah, itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu banyak sekali. Bahkan ada Allah yang Maha Kuasa di alinea 3. Kalau di alinea 4 itu Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 Tuhan yang Maha Esa. Tapi alinea ketiga pembukaan Allah yang Maha Kuasa. Itu konsep kemahakuasaan. Nah, pasal 9 demi Allah. Pasal 31 ada kata-kata iman dan takwa di pasal mengenai pendidikan. Walhasil, kalau kita bandingkan dengan konstitusi negara-negara seluruh dunia, kebanyakan konstitusi itu bersifat godless constitution. Konstitusi tidak berketuhanan. Bahkan satu kata Tuhan pun dianggap aib, tidak boleh masuk di dalam konstitusi. Sehingga waktu 5 tahun yang lalu Angela Merkel didatangi para pendeta ketika mau merumuskan naskah konstitusi treaty Uni Eropa, para pendeta itu mengusulkan supaya ada kata Tuhan di dalam konstitusi Uni Eropa itu. Nah, sesudah keluar, lalu konferensi pers, Angela Merkel, Perdana Menteri Jerman, menyampaikan bahwa dia setuju dengan ide memuat kata Tuhan dalam konstitusi Uni Eropa. Tapi begitu masuk ke orang ribut se-Eropa, menolak. Karena dianggap apa-apaan itu. Kok di dalam konstitusi Uni Eropa mau dimasukkan kata Tuhan? Karena masih banyak kaum sekularis yang memisahkan secara kaku antara negara dan agama di Eropa, yang sifatnya kata para ahli hostile relation between state and religion, yang sangat menolak ada kata Tuhan. Semua konstitusi modern rata-rata itu godless constitution. Tapi Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi yang paling banyak menyebut kata Tuhan di seluruh dunia ini. Inilah yang saya namakan the most godly constitution in the world. Jadi seperti Buya Hamka kemukakan, sila ketuhanan itu urat tunggang, mempengaruhi 4 sila yang lain. 4 sila yang lain nggak punya makna kalau tidak ada sila yang pertama. Nah ini yang harus menjadi catatan, sehingga jangan sampai orang memahami bahwa Pancasila itu punya musuh utamanya ialah agama. Nah itu keliru.
cara pandang yang sama sekali keliru. Jangan dipertentangkan antara Pancasila dan agama. Pancasila itu berisi nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai agama itu tercermin dalam Pancasila itu. Hanya Tuhan yang kita maksud adalah universal God. Menurut visi kaum muslimin, yaitu tauhid. Sering dijelaskan oleh Buya Hamka, yaitu bagi orang Islam itu tauhid. Sehingga salah satu concern Buya Hamka itu selalu ya, jangan sampai kita biarkan orang mengadu domba antara Islam dan Pancasila. Mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Itu yang paling ditolak oleh Buya Hamka, dan ketika beliau jadi Ketua Umum Majelis Ulama yang pertama juga begitu. Suasana zaman ada usaha untuk mempertentangkan Pancasila dengan agama, terutama Pancasila dan Islam. Nah, itu mengulangi kesalahan atau perdebatan lama di konstituante, mengulangi kembali cara pandang lama, apalagi sekarang jangan sampai terjadi lagi. Jadi kalau kita mengambil inspirasi dari Buya Hamka, seperti halnya banyak tokoh-tokoh Masyumi yang lain, sama pandangannya, sangat keberatan dengan usaha mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Dan apalagi bagi orang yang ngerti sejarah, peranan kaum muslimin besar sekali ya memberi substansi kepada kesepakatan Pancasila itu. Bahkan Pancasila itu ini juga jangan dipisahkan dengan ajaran kaum nasionalis Bung Karno, karena ketua tim 9 itu Bung Karno sendiri. Jadi perumus Piagam Jakarta 22 Juni itu ya kelompok nasionalis, ya Bung Karno ketuanya. Nah, jadi jangan dipertentangkan seolah-olah hanya 1 Juni saja, dan itu tidak boleh kita mengkultus individukan jasa Bung Karno. Bung Karno itu kita harus beri tempat terhormat dalam sejarah, tapi jangan kelebihan. Pidato 1 Juni itu pidato pribadi, belum rumusan kesimpulan hasil musyawarah. Hasil musyawarah adalah 22 Juni. Tapi oleh kebesaran jiwa para tokoh ya Islam, karena keberatan dari kelompok non-muslim, akhirnya ada gentleman agreement dicoret menjelang pengesahan tanggal 18 Agustus. Maka yang kita pakai sekarang 18 Agustus. Nah, tapi bayangkan kalau dalam RUU itu muncul lagi mengembalikan pidato 1 Juni. Sedangkan 22 Juni masih dianggap baik. Nah, ini kan pengkhianatan. Jadi bagi umat Islam ya, tentu ini terasa ada semacam ketidakadilan, ketidakjujuran. Jadi saya rasa dengan adanya kontroversi akhir-akhir ini mengenai RUU HIP ini, ada baiknya juga orang jadi terbuka pikiran. Ini semua ada kaitan dengan penetapan 1 Juni sebagai sejarah lahirnya Pancasila. Barangkali perlu dipikir ulang itu, supaya orang jangan salah paham ke depan. Apa betul ini? Kita peringati 1 Juni, tapi konteksnya apa? Kalau Pak Taufik Abdullah mengatakan, pakai istilah beliau, 1 Juni itu adalah the intellectual history of Pancasila. Dari ya kecerdasannya Bung Karno dan kawan-kawan. Ya kan ada juga yang lain bicara mengenai dasar negara. Tapi tidak boleh dilupakan, the political history of Pancasila itu 22 Juni. Namun yang berlaku mengikat bagi kita semua adalah the constitutional history dari 18 Agustus. Maka sebaiknya jangan lagi kita utak-atik rumusan substansi Pancasila itu, kita pegang teguh saja yang 18 Agustus, tinggal bagaimana dia diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan publik. Saya rasa ada baiknya ini RUU ini jadi kontroversial, walaupun akhirnya pemerintah sudah menyatakan tidak akan membahasnya tahun ini, dan di DPR pun partai-partai sudah pada tarik diri semua, sehingga ini agak meredakan sedikit. Tetapi
masalah substansial mengenai versi-versi Pancasila ini harus didudukkan, termasuk kesepakatan mengenai sejarah Pancasila bagaimana, supaya kita jangan salah memperingati setiap tahun. Oke, kalau maksudnya untuk menghormati Bung Karno, ya supaya dia diberi tempat yang benar dalam sejarah, kita hormati. Kita pun sudah mengukuhkan kembali Bung Karno, Bung Hatta sebagai pahlawan nasional, itu sudah baik. Jadi dia, tapi sejarah 1 Juni tidak boleh dilupakan, tetapi sama tidak boleh dilupakan juga 22 Juni. Padahal 22 Juni itu lebih kuat statusnya. Bahkan di Kepres Dekret Presiden nomor 150 tahun 59 eksplisit disebut, kami berkeyakinan, kata Bung Karno sebelum teken itu, tertulis resmi di dalam Kepres itu, Piagam Jakarta 1959 menjiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu eksplisit. Jadi oleh karena itu ya kita harus menempatkan secara benar juga sejarah the political history of Piagam Jakarta itu, plus gentleman agreement yang ditunjukkan tokoh-tokoh Islam di zamannya, sehingga jangan sampai ada pengkhianatan ulang. Kira-kira itu yang selalu yang menjadi paradigma pikiran Buya Hamka. Dan sebenarnya bukan hanya Buya Hamka, rata-rata tokoh-tokoh Masumi seperti itu. Tapi Buya Hamka menggunakan istilah-istilah yang selalu mudah kita ingat. Misalnya di bukunya, ya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah urat tunggangnya Pancasila. Itu kan istilah yang khas dari beliau. Dan sila pertama dan utama. Nah, dia adalah sila pokok yang mempengaruhi 4 sila yang lain. Dengan plus perumpamaan angka 10.000 itu tadi. Jadi sila angka 1 itu, itulah yang memberi makna pada 5 sila. 4 nol yang lainnya menjadi 10.000. Tanpa angka 1, hampa sila pertama, keseluruhan sila-sila yang lain itu tidak punya makna. Nah ini saya kira sumbangan Buya Hamka yang terus harus kita ingat, dan yang paling pokok lagi ialah kita berusaha mengingatkan semua orang dari apa yang disampaikan Buya Hamka, jangan lagi ada usaha, jalan pikiran, atau apapun juga yang berusaha mempertentangkan antara Pancasila dan agama, antara Pancasila dan Islam. Ya, kita harus menghormati dan tidak boleh berkhianat kepada fakta sejarah. Sejarah itu sunnahnya Allah, tidak akan berubah. Tidak perlu dan tidak boleh berubah lagi karena sudah terjadi. Takdir sejarah sudah terjadi dengan segala fakta-fakta yang mengiringinya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan nanti ada Rizal nih, ahli sejarah dia, ada yang lain-lain saya kira bisa menambahkan sebagai bagian dari usaha kita memperkembangkan studi-studi, kajian-kajian mengenai Pancasila, khususnya yang ada kaitan dengan Buya Hamka dan juga tokoh-tokoh yang lain, karena sejarah tidak boleh dikhianati. Sejarah adalah sumber inspirasi bagi kita untuk membangun cita-cita ke depan. Tak punya hak kita untuk bermimpi tentang masa depan kalau kita tidak punya kesetiaan kepada masa lalu. Ya, pemahaman, penghayatan kita pada sejarah itu bagian dari keharusan yang membuat kita secara moral punya hak untuk bermimpi tentang masa depan. Makin pendek impian kita ke belakang, makin pendek juga cita-cita kita ke depan. Saya kira begitu saja. Mudah-mudahan jasa almarhum Buya Hamka terus dengan ilmunya yang terus bermanfaat, dengan amal jariah dan keluarganya yang terus berdoa, dan kita-kita pun sebagai anak intelektual almarhum terus mendoakan almarhum di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih pada Pak Profesor Dr. Jimli Asidiki yang telah meluruskan, meluruskan sejarah yang ada tentang lahirnya Pancasila, ya, mulai dari pidato Soekarno 1 Juni sampai 18 Agustus, dan bagaimana pula pendapat Buya Hamka tentang Pancasila, yaitu urat tunggang. Jadi, atau sila pertama adalah yang paling utama, yang pertama dan yang paling utama yang mempengaruhi sila-sila dan berimplikasi sila-sila berikutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebelum kita masuki pembicaraan yang kedua, saya ucapkan kepada selamat datang kepada Wakil Rektor 1, Pak Profesor Rahman Ghani yang baru datang. Assalamualaikum Prof. Yang kedua, Ibu Wakil Rektor Prof. Leli Kasih, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, Ibu Lili Kadaria. Kemudian ada juga dari Darut Tauhid Pak Komarudin Khalil, selamat datang. Oke, teman-teman yang saya hormati, peserta webinar, selanjutnya mari kita dengar narasumber yang kedua, Bapak Dr. Manager Nasution. Pada Bapak Dr. Nasution, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan Budi, Prof. Yunan, Prof. Jimli, ada Wakil Rektor 1, Rektor 2, Wakil Rektor 3 kalau nggak salah tadi gabung, Wakil Rektor 4, kemudian Bapak Ibu semua. Pak Johan, saya izin share screen ya. Boleh? Boleh? Boleh, Pak. Oke. Oke, Pak, silakan di-share, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Johan. Ya. Ketika saya melakukan penelitian soal HAM, saya menemukan buku Buya Hamka diterbitkan di Malaysia tahun 2002 ya. Mudah-mudahan sudah ada di pustaka kita. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Islam dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau 248. Yang kemudian menjadi, saya kira menjadi salah satu rujukan bagi penggiat HAM perspektif Islam, yang di dalam buku itu juga menjelaskan beberapa pemahaman beliau tentang apa yang disebut dengan Pancasila itu. Nah, karena itu saya ingin sedikit men-share isi buku itu, mudah-mudahan nanti ini bisa sedikit menambah. Maaf Pak Manajer, volume Pak Manajer tolong ditambahkan sedikit. Oh ya. Iya, sudah jelas Pak? Sudah. Oke. Oke, saya waktunya 15 menit kurang lebih, saya ingin bicara 4 hal. Pertama, sedikit menyinggung bagaimana kemudian Hamka melihat HAM, bagaimana di Islam, bagaimana di Duham. Lalu kemudian beliau bicara tentang Indonesia melalui Pancasila. Lalu nanti saya sedikit juga ingin urun rembuk soal bergulirnya RUU haluan ideologi Pancasila yang kemudian memantik perdebatan. Oke. Saya ingin mulai pertama. HAM dalam pandangan Buya Hamka itu kemudian beliau mencoba memahami HAM yang dibuat oleh dunia internasional yang kemudian beliau kritisi satu persatu.
yang pada akhirnya memunculkan, bagi saya mengagetkan, misalnya beliau memunculkan sejarah ini. Ternyata ketika bicara tentang hak asasi manusia, kata Buya Hamka, sesungguhnya 1316 tahun sebelum orang lain bicara tentang hak asasi manusia, kan dunia internasional sepakat tentang hak asasi manusia baru 10 Desember 48, sementara Islam dengan piagam Arafah, kata Buya Hamka, itu sesungguhnya sudah mengenal HAM dalam Islam. Oke, ini yang kemudian bagi penggiat hak asasi manusia, misalnya Naim dan beberapa Badrun dan macam-macam, itu kemudian menemukan ini, bagaimana kemudian Asy-Syatibi merumuskan HAM dengan Daruriyat al-Khams, kemudian Imam Qurrafi menambahkan satu jadi 6. Tidak hanya hifzuddin, tidak hanya hifzun nafs, tidak hanya hifzul akal, tidak hanya hifzul nasal, tapi juga hifzul mal, dan Imam Qurrafi menyebut dengan tambahan satu lagi, hifzul irdi. Jadi dignity, itu kehormatan juga bagian dari hak asasi manusia. Nah, yang menarik ini, Prof. Jimli tadi sudah menjelaskan. Saya baca di buku beliau ini, beliau memang menggunakan kata-kata sila pertama itu adalah sila pertama dan utama dari Pancasila. Nah, karena itu cara membaca Pancasila menurut Hamka, sesungguhnya ini yang sebelah kiri Bapak Ibu, Pancasila yang selama ini kita suruh hafal kepada anak-anak kita, Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan, dan seterusnya, itu kemudian menurut Buya Hamka adalah cara baca Pancasila yang tidak tepat. Yang tepat itu sebelah kanan. Cara membacanya adalah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, walaupun misalnya ya dokumennya 1 Juni, 22 Juni yang kemudian ada kesepakatan, ada konsensus untuk kemudian menghilangkan 7 kata, disahkan kemudian 18 Agustus, itu cara membacanya kata Buya Hamka, sila pertama karena dia menjadi sila utama dan menjadi core, maka cara membacanya yang sebelah kanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan, kerakyatan berdasarkan ketuhanan, keadilan itu berdasarkan ketuhanan. Nah, karena itu inilah cara membaca Pancasila yang kemudian menurut Buya Hamka benar. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira untuk memperkuat sesungguhnya Buya Hamka sudah punya konsep sendiri, sudah punya keyakinan sendiri, dan itu kemudian berdasarkan sejarah yang saya kira sangat akurat. Saya meyakini beberapa catatan beliau tentang dokumen itu sangat lengkap itu. Nah, kemudian yang keempat, saya ingin mencoba memahami kenapa kemudian hak inisiatif DPR yang mengeluarkan RUU, walaupun setelah kita telusuri ternyata beberapa anggota DPR ya, khusus dari praksi tertentu misalnya menggelurkan RUU tentang haluan ideologi Pancasila yang menuai sekian banyak energi bangsa untuk kemudian saya kira kalau kita membaca di publik, saya misalnya membaca bagaimana sikap para akademisi, bagaimana sikap aktivis masyarakat sipil, bagaimana sikap MUI, bagaimana sikap Muhammadiyah, bagaimana sikap NU yang secara umum mereka kemudian memberi catatan tentang RUU ini. Nah, saya ingin memberi beberapa catatan. Kenapa RUU ini kemudian sebaiknya memang saya setuju ini sebetulnya tidak ada argumen yang kuat untuk kemudian memajukan RUU ini untuk dibahas sekarang. Sebaiknya diundur saja, ditarik saja, tidak pada saatnya kita membahas itu. Ada beberapa argumen yang saya setuju. Pertama, RUU ini dipandang cacat filosofis ya. Jadi misalnya ketika kemudian di rancangan itu ya, posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa sesungguhnya kan merupakan norma tertinggi ya. Paling tinggi dia falsafah negara.
Sehingga ketika Pancasila kemudian diturunkan ke undang-undang, maka secara filosofis sesungguhnya keberadaan Pancasila itu turun kelas. Dia dari norma, dari filsafat gitu loh, filsafat bangsa, dari filosofis gitu, falsafah negara, kemudian diturunkan menjadi undang-undang, sungguhnya dia turun kelas. Ini saya kira yang kita sebut dengan cacat secara filosofis. Nah yang kedua, kenapa undang-undang ini bermasalah? Karena dipandang RUU ini inkonstitusional. Karena seperti yang disebut oleh Prof. Jimli tadi bahwa oke, kita tidak menafikan 1 Juni itu sebuah peristiwa sejarah yang harus kita apresiasi. Tetapi penghargaan kita terhadap pidato pribadi tentu tidak kemudian menafikan konsensus yang dibuat oleh kesepakatan bersama misalnya. Kalau dalam istilah usul fikih itu ijtihad fardhi, ini ijtihadnya Bung Karno itu kemudian tentu tidak setara bila dibandingkan dengan ijtihad jama'i yang 22 Juni yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus itu. Nah, karena itu di Pancasila di Undang-Undang Dasar kita sesungguhnya itu sudah clear. Itulah rumusan Pancasila yang kemudian menjadi konsensus nasional. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Lalu yang keempat argumennya Bapak Ibu, RUU ini dipandang sesungguhnya ahistoris. Ya. Pak Prof. Jimli tadi menjelaskan betapa kemudian bagi penggiat sejarah itu sebenarnya menggelikan ya. Betapa kemudian kita setiap ada momentum tertentu ini menjadi hangat kembali. Oke, sekali lagi sejarah tidak bisa kita bantah bahwa ini pernah ada pidato tanggal 1 Juni, tapi juga ada konsensus 22 Juni dan ada malah disahkan pada tanggal 18 Agustus. Kalau kita menggunakan teori sejarah Ibn Khaldun misalnya dengan teori siklus itu, ini kan pengulangan peristiwa saja seperti yang dijelaskan oleh Prof. Jimli tadi. Kalau dulu perdebatannya antara relasi negara dengan agama, perumusan Pancasila dan seterusnya, problem yang kita hadapi hari ini sesungguhnya kalau menggunakan teori siklusnya Ibn Khaldun, sebetulnya kita itu pengulangan sejarah saja. Bukan kita tidak menghargai sekali lagi pendapat Bung Karno, tetapi kita harus mendudukkan pidato Bung Karno itu dalam proporsi yang proporsional, gitu. Tanpa kemudian juga menafikan kesepakatan yang lebih besar. Nah, karena itu saya melihat apakah sepantasnya bangsa ini harus membuat peringatan 1 Juni. Kenapa tidak 22 Juni? Kenapa tidak tanggal 18 saja dan seterusnya gitu. Kalau mau kemudian melihat kalau kita mau adil terhadap sejarah itu. Nah, karena itu bagi saya sih sejarah itu penting, tapi seperti kita naik sepeda motor aja. Kalau kita naik sepeda motor, kaca spion itu ya memang sesekali kita harus melihat ke belakang, karena kalau tidak kita akan ditabrak oleh masa lalu. Tetapi jangan terus kita melihat ke belakang, karena pada saatnya kita akan menabrak masa depan gitu. Nah, karena itu menurut saya sebaiknya memang rencana undang-undang yang digulirkan oleh beberapa kalangan ini ditunda saja, dicabut saja, di moratorium saja, karena itu historis. Argumen yang keempat, ini yang juga menurut saya sangat berbahaya. Saya menulis dalam disertasi saya juga, misalnya soal sekularisasi Pancasila. Ini yang saya kira kita harus menganggap ini penting, dan saya kira kita semua menganggap ini penting, karena perdebatan soal Pancasila ini kan sesungguhnya perdebatan tentang isu ini, sekularisasi gitu. Padahal kalau Hamka misalnya itu, kenapa saya dimulai dengan nama Allah segala, Bu ya Hamka itu. Demi Allah, kenapa saya menerima Pancasila itu? Karena sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang saya pahami sebagai tauhid. Itu sebagai, tadi Pak Johan menyebut sebagai urat tunggang dalam buku beliau, tetapi di sini beliau sebut sila pertama itu dan utama. Di beberapa buku yang lain disebut ini core Pancasila.
Nah, karena itu kalau ada orang yang berupaya untuk kemudian mensekularisasi Pancasila, itu sesungguhnya dia sedang melawan sejarah bangsanya sendiri, sedang melawan sejarah Pancasila itu sendiri. Karena apa? Pancasila itu hadir, itu sesungguhnya adalah titik temu perdebatan antara kita ini, para pemuka, para pendiri bangsa kita sedang berdiskusi dulu lama sekali. Ini bangsa bentuknya negara agama tertentu atau negara seperti apa. Melihat kondisi keindonesiaan yang sedemikian beragam, maka sesungguhnya semua kemudian bersepakat bahwa oke, umat beragama di sini banyak, tidak mungkin satu agama dijadikan sumber dari kehidupan berbangsa, bernegara. Tetapi boleh tidak negara berdasarkan agama, tetapi kesadaran bahwa masyarakatnya itu adalah umat beragama. Karena itu muncullah Pancasila, dan sila pertama sebagai core Pancasila mengadopsi tadi itu perdebatan ini di jalan titik temu gitu. Nah, kalau mengulang ini, itu sesungguhnya kita harus waspada. Sekularisasi ini sedang titik temu yang sudah kita sepakati. Kalau di Muhammadiyah disebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah ini, ya. Ini kesepakatan gitu. Lalu kemudian kalau ada orang menggugat ini, sebetulnya dia sedang ingin ingin agar titik temu itu tidak bertemu pada kesepakatan gitu. Nah, karena itu menurut saya ini alasan yang juga dipertimbangkan. Alasan yang kelima, yang sekularisasi ini begini. Buya Hamka sangat cantik menafsirkan Pancasila. Misalnya, kenapa HAM Indonesia itu kemudian kata Buya Hamka itu berbeda dengan HAM di tempat lain dalam isu tertentu. Kata Buya Hamka, karena sila kedua misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu harus berdasarkan ketuhanan. Coba kata Buya Hamka, mana ada dalam bahasa lokal kita, akar kata adab, kemanusiaan yang adil dan adab, itu nggak ditemukan, kata Buya Hamka, dalam semua bahasa lokal di Indonesia. Kata beliau, di bahasa Minang nggak ada asli kata itu. Di bahasa Jawa nggak ada asli bahasa itu. Bahasa Palembang nggak asli itu. Kemudian di bahasa Sunda, Kalimantan, dan seterusnya, Bugis, Makassar, nggak ada asli bahasa adil dan adab itu. Itu bahasa Arab, sumbangan Islam. Nah, karena itu, kata Buya Hamka, kalau ingin mengenal HAM dalam HAM Pancasila itu, misalnya, maka kemudian harus dirujuk ke Islam. Kenapa Islam? Karena yang menyumbang kata-kata adil dan adab itu adalah Islam. Nah, karena itu kata Buya Hamka, kalau misalnya bukan dari Islam, loh adil itu apa? Adab itu apa? Apakah adab itu, kata Buya Hamka, sama dengan santun? Kalau sama dengan santun, kata Buya Hamka, kenapa kemudian dulu tidak disepakati kemanusiaan yang sopan dan santun? Tapi kenapa kemanusiaan yang adil dan beradab gitu? Karena apa? Memahami sila-sila 2, 3, 4, dan 5 itu, kata Buya Hamka, harus merujuk ke sila pertama. Nah, sekarang ini dengan kembali ke Trisila, ide tentang Eka Sila, dan seterusnya, itu kemudian sedang berhadapan dengan ini. Kita sedang berhadapan dengan gerakan sekularisasi Pancasila. Kita sudah clear. Muhammadiyah clear, saya kira NU clear, umat Islam clear bahwa Pancasila itu konsensus, sila ketuhanan itu ditafsirkan sebagai keyakinan keagamaan masing-masing, bagi Islam itu tauhid. Alasan yang kelima, kenapa kemudian RUU ini patut dimoratorium, itu karena saya harus menyatakan ini, dalam keyakinan saya RUU ini sesungguhnya punya agenda tersembunyi. Dalam beberapa pasal misalnya kita melihat kenapa TAP MPR tertentu misalnya tidak kemudian menjadi rujukan. Jadi saya kira kita harus terbuka sajalah bahwa sesungguhnya walaupun misalnya ada sebagian orang mengatakan bahwa PKI misalnya tidak mungkin bangkit karena secara akademik PKI ini adalah ideologi yang bangkrut, tidak bisa menjawab persoalan kemanusiaan gitu. PKI ini hanya akan bisa bangkit bagi masyarakat yang masyarakatnya miskin, jadi bahan bakarnya atau rumput keringnya adalah kemiskinan dan kebutuhan. Tapi harus kita ingat
yang namanya ideologi-ideologi seperti ini tidak akan pernah mati. Walaupun misalnya di pertengahan abad pertama ada yang mengatakan bahwa ideologi itu akan mati, tapi nyatanya ideologi sesungguhnya tidak akan pernah mati. Boleh jadi rumahnya dibakar, organisasinya dibubarkan, tetapi sesungguhnya ideologi tidak akan pernah tersembunyi, tidak akan pernah mati gitu. Dia akan bangkit pada saatnya. Karena itu saya kira beralasan kalau beberapa pihak kemudian melihat bahwa ini sebetulnya ada setting agenda, ada hidden agenda yang tersembunyi dalam RUU ini. Karena itu saya agak sepaham ini, karena melihat saya baca RUU itu memang beberapa enteng yang berkaitan dengan itu tidak mencapai. Pada waktu penyerahan RUU. Siapa itu? Ya, Pak Johan. Ya. Saya kira itu beberapa pandangan saya. Kalau saya ditanya bagaimana dengan RUU ini, saya sepakat dengan 5 alasan itu, kemudian itu di moratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Manajer Nasution yang telah mempresentasikan PowerPoint-nya tentang pemikiran Buya Hamka, pandang Buya Hamka terhadap Pancasila, beserta dikaitkan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang lagi marak, pro dan kontra di tengah-tengah kita sekarang ini. Ada yang ternyata cross juga pandangan Pak Manajer terhadap RUU HIP, dianggap inkonstitusi, cacat filosofis, dan proses sekularisasi. Oke. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sekarang mari kita lanjutkan narasumber yang selanjutnya. Selamat datang kepada Pak JJ Rizal, yang beliau adalah sejarawan yang di nasional ini yang menguasai sejarah-sejarah Indonesia, kemudian juga pernah pro dan kontra di zaman era dengan Ahok ketika Ahok menjadi gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kepada Pak JJ Rizal dipersilakan dengan segala hormat. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mulai singkat saja. Saya dengan menggunakan perspektif Hamka sebagai sejarawan mau meninjau Hamka ketika pidato di Konstituante sebagai wakil Masyumi. Itu kalau kita ikuti di dalam pidato di tahun 1957 itu tampak ya dengan lantang, bukan saja berusaha meluruskan sejarah, tapi juga dia menggugat penghilangan sejarah umat Islam di Indonesia. Nah, perdebatan dan apa yang dipidatokan Hatta itu sendiri sebenarnya berkait dengan Pancasila. Jadi dia sebenarnya menolak ketika Pancasila itu disandarkan kepada semangat proklamasi 17 Agustus tahun 45. Dia bilang itu amat jauh dari kebenaran. Dia sampai menggunakan kata dusta dan mengutip Abraham Lincoln. Jadi Hamka dalam pidato itu seperti menuntut gitu, jika Pancasila adalah rumah bersama di mana umat Islam tempatnya. Jika Pancasila bersumber dari sejarah nasional, lalu di mana umat Islam dalam sejarah nasional itu? Dan buat Hamka ini membuat Pancasila itu sebuah ruang yang tidak memberi tempat buat umat Islam, karena dia menawarkan satu dasar yang lain, yaitu dasar Islam. Nah, saya memulai dengan bagaimana mencermati apa yang dikemukakan oleh Hamka ini dengan meninjau biografinya dia sebagai seorang sejarawan. Hamka ini kan orang yang lincah dalam banyak lapangan kebudayaan. Salah satu perhatiannya memang yang menarik adalah pada sejarah. Ia tampak mengikuti perkembangan upaya dekolonisasi sejarah yang
waktu itu bangkit bersama Seminar Sejarah Nasional di Yogyakarta pada akhir tahun 1957. Nah, menariknya adalah pada tahun 1955, 2 tahun sebelumnya, Hamka itu sudah mulai menulis serial laporan sebagai jurnalis bertema sejarah di Mingguan Abadi. Ya, sebagai jurnalis sekaligus mubalik ya, dan lebih punya kecenderungan sebagai seorang ulama, dan hampir seluruh pengkaryaannya sebenarnya adalah berbasis pada konsep dia sebagai seorang mubalik atau ulama. Ya, menautkan diri sebenarnya terkait konteks Seminar Sejarah Nasional itu di luar dari gemuruh Seminar Sejarah Nasional itu pada pertanyaan-pertanyaan besar. Misalnya, apa itu sejarah Indonesia? Jika Indonesia warga terbesarnya Muslim, di mana tempat mereka dalam soal perspektif yang ditempatkan, yaitu perspektif Nirlando-sentris atau Indonesia-sentris? Apakah sejarah umat Islam itu bagian dari sejarah nasional yang dikatakan berperspektif Indonesia sentris itu? Tapi apakah di dalam Indonesia sentris itu Islam sebagai umat terbesar menjadi pusat cerita? Bagaimana pula terkait periodisasi, lantas paradigma atau cara pandang nasional itu sejauh apa menerima paradigma dan cara pandang Islam di Indonesia? Nah, Hamka tampaknya tidak terlibat dalam diskusi-diskusi yang sifatnya metodologik dan teoritik begitu ya, dan dia memang bukan sejarawan dalam artian akademik. Hamka tampaknya memilih langsung mempraktikannya, dan ia sudah memulai dengan tulisan-tulisan laporan jurnalistiknya. Ia melihat bahwa sejarah yang Indonesia sentris itu adalah sejarah yang Islam sentris. Jadi sejarah Indonesia itu sama dengan sejarah yang Islam sentris. Sampai di sini sebenarnya ia telah memilih sejarah sebagai medium didaktik. Pemenuhan yang disebut oleh Pak Taufik Abdullah sebagai hasrat normatif. Artinya visi sejarah lebih didahulukan ketimbang kebenaran faktual, juga hal-hal yang sifatnya metodik. Jadi buat Hamka yang penting adalah pesan yang mewakili kepentingan umat Islam di Indonesia. Kepentingan suatu sejarah dengan tujuan atau tendens gitu. Jadi dia menulis dengan tujuan, norma, etik, sehingga sejarah punya makna bagi umat Islam. Sekali lagi, yang dipilih oleh Hamka, sejarah Islam di Indonesia sebagai, dia jadi memilih sejarah Islam di Indonesia itu bukan bagian dari sejarah nasional, tapi dia merumuskan sendiri bahwa sejarah umat Islam di Indonesia bagian dari sejarah umat Islam di dunia. Nah, ia mulai banyak itu ya, membuat tulisan-tulisan yang kemudian nanti kita akan lihat seluruh hasil tulisan itu memuncak pada sebuah seminar besar, seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada 17 sampai 20 Maret tahun 63 di Medan. Dalam seminar itu pemikiran sejarah yang dipilih oleh Hamka itu menjadi arus dominan dalam perspektif banyak intelektual Muslim di Indonesia pada tahun 1960-an. Nah, konsep dasar dari proposal kegiatannya udah berangkat dari kegelisahan historiografi yang dikatakan historiografi Islam ini lebih banyak ditulis oleh sarjana-sarjana dan penulis-penulis Barat yang belum sesuai dengan kepribadian nasional. Ini sebenarnya kata yang sangat retoris di tahun 60-an untuk menggambarkan kegelisahan Hatta setelah konstituante bahwa Islam ini tidak punya tempat di dalam sejarah nasional Indonesia, dan hanya umat Islam yang akan bisa memenuhi ruangnya di dalam album keluarga dari Indonesia, di mana umat Islam itu ada kelihatan tampak wajah dan dirinya. Di seminar ini Hamka itu menjadi salah satu tokoh utama yang tampil, dan kita bisa melihat bagaimana pengaruh pemikiran
Hamka ini tercermin dalam kesimpulan dari hasil seminar tersebut. Misalnya tentang Islam untuk pertama kali masuk ke Indonesia pada pertama Hijriah atau abad ke-7 dan langsung dari Arab. Daerah yang didatangi Islam ialah daerah pesisir Sumatera, sudah terbentuk masyarakat Islam. Ini kelihatan Hamka mengalami perkembangan historiografi yang sebelumnya dalam perbendaharaan lama tuh kita lihat dia memulai bukunya dengan Jawa, bukan dengan Sumatera, apalagi dengan pesisir Sumatera. Dia memulainya dengan kerajaan Holling, dikaitkan dengan kedatangan para niaga-niaga Muslim di abad ke-7 yang jaraknya hanya sekitar tidak sampai setengah abad dengan perkembangan Islam di dunia Arab. Nah, yang ketiga juga yang menarik adalah proses pengislaman dengan jalan damai, bukan dengan jalan perang. Nah, pada periode yang sama, di tahun yang sama dengan seminar yang masuknya Islam di Indonesia ini, itu artikel-artikel Hamka itu diterbitkan menjadi buku dengan judul dari perbendaharaan lama. Nah, di dalam pengantarnya ini Hamka menjelaskan, saya bersyukur anjuran untuk meninjau kembali sejarah tanah air dengan perasaan sebagai bangsa Indonesia, terutama sebagai orang Islam yang melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Jadi kegelisahan tentang orang Islam ini tidak ada tempatnya di dalam sejarah ini digarisbawahi gitu. Tentang sumber dikatakan oleh Hamka, buku yang saya baca tuh banyak buku-buku dari pusaka lama, pusaka nenek moyang. Mereka maksudnya sarjana-sarjana Belanda itu membaca juga, tetapi Hamka mengatakan bahwa ia melihat apa yang tidak dilihat oleh para sarjana-sarjana Belanda ini. Nah, seperti saya katakan tadi, itu artikel pertama, itu judulnya pengembara Arab yang pertama ke Indonesia. Itu menjelaskan bahwa Islam itu sudah datang di abad ke-7 dan mengaitkannya sedemikian rupa tentang kisah dari putra mahkota Ratu Sima itu yang dihukum karena mengambil koin yang ada di jalanan, itu dengan koin itu berasal dari pedagang-pedagang Arab yang menguji kemakmuran dan keamanan dari kerajaan Holling. Di sini kelihatan apa yang tadi saya katakan, bahwa Hamka itu mendahulukan visi dalam penulisan sejarah ketimbang faktual begitu ya. Dan tesis ini nanti akan berkembang sampai mengelang, menguat gitu, mengkristal menjadi teori yang suka orang sebut sebagai ejekan, sebagai teori masuknya Islam konsep Arabia begitu, yang berbeda dari sarjana Indonesia Belanda, bahkan dari sarjana-sarjana Indonesia terdidik dan profesional kemudian seperti tercermin dalam sanggahan dan debat dari Pak Taufik Abdullah. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah dalam bukunya ini Hamka mulai mengenalkan apa itu jagat Islam Indonesia dan manusia Islam Indonesia. Walaupun ceritanya berkisar seperti yang dibilang Carlyle, kisah sejarah orang-orang besar, agensinya adalah agensi-agensi besar begitu ya, bukan kisah orang-orang kecil begitu, struktur-struktur agensi yang kecil. Tapi menurut saya Hamka menggunakan ini sebagai senjata yang diungkapkan dalam pidatonya seperti saya katakan tadi di dalam Konstituante untuk mengkritisi Pancasila. Terutama kalau kita baca pada pidato Hamka pada bagian arwah para pahlawan, itu hampir tokoh-tokoh yang disebut di dalam semuanya, di dalam dari buku perbendaharaan lama atau artikel perbendaharaan lama itu ditampilkan sebagai referensi ya. Tokoh-tokoh ini dikatakan Hamka itu tokoh-tokoh yang menyiratkan bahwa Pancasila itu hidup di dalam kata merdeka, bukan di dalam
17 Agustus tahun 1945. Dan kata merdeka ini identik dengan semangat giro keislaman Allahu Akbar. Apa takbir begitu ya, gema takbir begitu. Itu dikatakan oleh Hamka dan ini menjadi kode atau menjadi penanda begitu tentang bagaimana sebenarnya umat Islam memainkan peranan sangat penting dalam proses melawan kolonialisme jika nasionalisme itu adalah antitesis dari kolonialisme dan kristalisasinya adalah Pancasila. Jadi sandarannya harus dipulangkan kepada sejarah umat Islam. Nah, ini yang paling menarik bagaimana kelompok nasionalis menggunakan sejarah, kelompok Islam orang seperti Hamka ini juga menggunakan pendekat sejarah dengan konsep yang dua-duanya sama, mendahulukan bukan kebenaran faktual tapi visi sejarahnya. Misalnya yang paling menarik adalah Hamka menjelaskan tentang Diponegoro sebagai Khalifatul Muslimin dan Amirul Mukminin dan ingin mendirikan Balad Islam yang kalau sebenarnya kita mau uji dengan misal disertasi penulis biografi paling ambisius Diponegoro seperti Peter Carey, ini akan bermasalah. Akan bermasalah. Tapi saya katakan sekali lagi, kita melihat Hamka ini menggunakan sejarah sebagai visi politik dari untuk menjawab tantangan zamannya dia. Kemudian dia juga menyebut tentang Sultan Hasanuddin dan yang paling menarik adalah dia juga bisa kita uji sebenarnya dengan disertasi The Heritage of Arung Palaka dari Leonard Andaya dan bisa menjelaskan sesungguhnya bagaimana apa yang dilakukan Hamka terhadap Diponegoro itu juga bisa kelihatan bahwa lebih besar visi. Ya, saya juga membayangkan bahwa Hamka ini secara referensi dan perkembangan historiografi pada periode itu tentu tidak akan mampu menjawab ya. Nah, yang menarik juga selain Diponegoro, kemudian Sultan Hasanuddin, Singamangaraja. Dia mengaitkan Singamangaraja ini adalah seorang Parmalim. Parmalim adalah sebuah bentuk konsep agama lokal yang basisnya adalah sinkretisme dengan Islam dan mengaitkannya dengan cekatan dengan doa-doa yang digunakan oleh para dukun-dukun di Barus terutama yang menggunakan kalimat awal selalu Bismillah. Nah, ini juga menurut saya sebenarnya kalau kita baca studi-studi yang baru seperti dari Susan, mungkin bukan Susan, mungkin bisa dibaca Sitor Situmorang tentang Pewanasai dari sejarah keluarga Singamangaraja itu sendiri, terutama garis Ompu Babiat sebagai panglima perangnya, itu juga menurut saya akan membantu untuk menjelaskan bahwa visi sejarah lebih dikedepankan daripada kebenaran faktual gitu ya. Nah, puncak dari karya Hamka ini muncul tahun 80-an adalah sejarah umat Islam dan dalam keterangannya itu dia menggunakan pendekatan yang tadi saya sudah ungkapkan dalam konsep yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini kalau kita nilai sebenarnya Hamka ini apakah dia seorang sejarawan profesional? Mungkin kita bisa menggunakan kategori yang dibuat oleh para sejarawan. Mungkin pertama kita bisa menggunakan kategorinya Kunto Wijoyo. Dia tentu bukan sejarawan profesional, juga bukan sejarawan dari disiplin lain, tapi juga mungkin bisa masuk. Tapi yang jelas Hamka adalah seorang sejarawan publik. Atau kita menggunakan konsep kategorisasi dari Azumardi Azra, dia tentu bukan sejarawan profesional juga atau sejarawan akademik, tapi sejarawan informal historian. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah pengaruh besar dari historiografi yang diproduksi oleh Hamka itu jauh lebih besar dan jauh melampaui zamannya.
dari historiografi yang sifatnya profesional. Nah, jadi umat Islam dengan caranya sendiri itu menerima cerita-cerita Hamka itu sebagai accepted history atau sejarah yang betul. Padahal sejarah itu berasal dari satu peristiwa politik di mana Hamka berangkat untuk mempertanyakan tempat umat Islam di dalam sejarah Indonesia. Dan lebih besar lagi sebenarnya untuk mempertanyakan akar dasar dari Pancasila yang kenapa tidak berpulang kepada Islam, sementara sumbangsi terbesarnya secara historis itu diberikan oleh umat Islam. Saya pikir sebagai pengantar itu dulu ya, Mas. Oke, terima kasih. Kalau saya manggilnya Bang Rizal ya, Bang Rizal sang sejarawan yang telah memaparkan bagaimana sosok Buya Hamka sebagai sosok sangat historiografi. Kemudian menurut Bang JJ, Hamka mempertanyakan kenapa dasar negara bukan Islam karena sumbangsih Islam sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia ini. Oke, itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memperhangat dan mempertajam diskusi kita tentang Buya Hamka, maka kita diskusi, tapi persyaratan diskusi ini tanya jawab melalui tanya jawab, persyaratan bertanya ya benar-benar bertanya ya. Tidak menerima prolog yang begitu banyak gitu kan. Tidak menerima semi narasumber gitu. Jadi karena kita terbatas dengan waktu jam 4 karena masing-masing narasumber mempunyai kegiatan lain. Oke, dipersilakan yang ingin bertanya langsung bentuk pertanyaan. Ditujukan kepada siapa? Silakan. Saya Pak Hari. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Fatah, Mas. Fatah Khairul Ahmad. Silakan Pak Fatah. Ya. Saya kebetulan sedang riset tentang Hamka, tentang pemikiran politik Hamka. Lah, ini pertanyaan untuk Bang JJ sama Prof. Jimli. Kalau dikatakan Hamka itu begitu menerima Pancasila, bagaimana dengan posisi Hamka ketika berada di Konstituante, di mana Hamka ingin menolak Pancasila dan menginginkan dasar negara Islam. Bahkan Hamka pernah mengatakan orang yang ingin kembali ke Pancasila dan UUD 45 sebagai kembali ke Siratal Jahim gitu. Nah, itu tampaknya kok Hamka plin-plan. Di Konstituante ngomong begitu, ketika di luar Konstituante bisa menerima Pancasila. Bahkan mengatakan inti dari Pancasila adalah sila pertama sebagai urat tunggang Pancasila. Yang kedua, untuk Bang JJ, kalau disebut Hamka sejarawan publik, sejarawan populer, pertanyaan saya memangnya zaman itu saat Hamka masih sudah ada sejarawan yang profesional. Saat itu kan mas orang sekolah sinyalnya bagus. Oke. Sudah bisa ditangkap Pak Fatah. Sudah cukup ya. Sumber referensi yang ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatah Khairul Ahmad. Dari mana Pak? Oh, nggak bisa jawab. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum, Pak Hari. Oke. Waalaikumsalam, Pak Hari. Silakan Pak Hari. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang akan saya tujukan kepada 3 narasumber. Yang pertama, Prof. Jimli. Pertanyaan saya terkait dengan sejarah intelektual tadi, ya, atau intelektual history dan politik history terkait dengan Pancasila. Saya ingin bertanya terkait dengan jiwa zaman Pancasila itu sendiri. Ya, tentu saja Pancasila lahir tidak
tidak sendiri, ada keterkaitan berbagai problematika politik, sosial, bahkan ekonomi gitu. Nah, pertanyaan saya, jiwa zaman yang muncul ketika itu sehingga Pancasila itu muncul menjadi bagian dari cita-cita bersama sebenarnya sebagai dasar, itu seperti apa? Untuk Pak JJ, terkait dengan sosok Buya Hamka ini, tadi dikatakan Buya Hamka ini dipandang dari sudut sejarah. Beliau adalah sosok ulama yang punya minat dengan sejarah dan punya kepentingan terhadap sejarah. Nah, dapatkah dikatakan sebagai sejarawan? Gitu. Dan yang terakhir untuk siapa? Pembicara Pak Manajer. Ini terkait dengan konstitusi, ya kan? Konstitusi itu terkait dengan Indonesia tentunya. Eksistensi Indonesia itu ada di Pancasila. Pancasila adalah eksistensi Indonesia. Nah, bagaimana jiwa zaman hari ini sehingga Pancasila itu seolah-olah ya banyak dikaitkan dengan berbagai kepentingan. Nah, kajian konstitusinya seperti apa ini, ya kan? Ketika Pancasila diganggu, maka eksistensi bangsa ini juga akan goyah. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari. Terakhir, cukup 3 saja. Ya, silakan Pak Komarudin Khalil. Ya, terima dari kasih. Darut Tauhid, silakan. Bang Johan. Saya langsung aja kepada 3 narasumber. Dengan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, apakah kemudian tidak langsung saja bahkan dari diskusi ini Bang Budi Johan menyampaikan satu rekomendasi bahwa RUU HIP itu ya sudah bahasanya jangan diundur, jangan ditunda pembahasannya, ya sudah ditiadakan saja gitu loh. Karena sudah jelas, terang benderang, bahkan tadi Pak Dr. Manajer, alasan-alasan konstitusionalnya tidak layak begitu, bahkan cacat. Jadi saya minta sekaligus pandangan dari 3 narasumber, Pak JJ, Pak Prof. Jimli, dan Pak Dr. Manajer, apakah tidak langsung saja kita mengusulkan bahwa tidak perlu lagi ada RUU HIP itu. Saya kira itu saja, Bang Budi Johan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Komarudin. Silakan sekarang kita dipersilakan kepada Bapak Prof. Jimli, Pak Dr. Manajer, dan Pak JJ Rizal. Dan terutama Pak Prof. Jimli, silakan untuk menjawab pertanyaan yang diarahkan kepada Bapak. Pada Pak Prof. Jimli dipersilakan. Masih bergabung Pak Jepri. Halo, Assalamualaikum Pak Prof. Jimli. Masih. Prof. Jimli. Oke, mungkin diteruskan aja ke narasumber yang kedua, Pak Dr. Manajer, untuk menjawab semua pertanyaan yang diarahkan kepada Pak Dr. Manajer. Pada Pak Manajer, silakan segala hormat untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Johan, Pak Hari, kemudian Pak Komarudin. Ya. Dari 4 kali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, sebetulnya semua sepakat bahwa preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu sesuatu yang disepakati untuk tidak diubah. Salah satu alasan yang saya kira hampir disepakati di hampir semua, kalau kita baca risalah-risalah perdebatan setiap amandemen itu,
kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar itu kemudian sepakat untuk tidak dirubah? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu antara lain memuat soal Pancasila, di mana rumusan Pancasila itu secara utuh ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan merubah itu, maka dikhawatirkan kemudian akan merubah Pancasila. Merubah Pancasila itu kemudian akan sangat mempengaruhi kehidupan kebangsaan kita. Nah, karena itu kalau kita baca semua risalah di perdebatan Bapak Ibu kita wakil-wakil rakyat di DPR ketika melakukan amandemen 1, 2, 3 dan 4 itu semua sepakat untuk tidak merubah pembukaan itu. Dan salah satu argumentasinya adalah karena Pancasila ada di situ. Pancasila yang disepakati sebagai sebuah konsensus. Nah, karena itu sebetulnya menjadi aneh. Itu yang kemudian saya berpikir, loh, tokoh-tokoh bangsa kita sudah sepakat, lalu kemudian hampir semua, bukan semua ya, ormas yang mainstream di Indonesia, itu kemudian juga sudah, Muhammadiyah misalnya dengan menyebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah, kemudian NU menyebut bahwa ini harga mati dan seterusnya, final gitu loh. Nah, tiba-tiba ada orang kemudian mengajukan RUU tanpa melibatkan publik secara, walaupun kalau mau menang-menangan tentu ya anggota DPR itu punya hak untuk inisiatif berapa orang pun untuk mengajukan RUU, tetapi kalau kita belajar tentang filsafat hukum, politik hukum itu yang salah satu prinsip yang disepakati, kalau ingin bikin undang-undang, itu harus ada yang disebut dengan prinsip partisipatif gitu. Artinya apa? Sebelum kita bikin undang-undang, didengarin publik, maunya seperti apa, lalu kemudian dirumuskan dalam bentuk naskah akademik. Nah, ini publik terkejut, tiba-tiba ada RUU. Kapan publik dilibatkan dan seterusnya. Nah, karena itu menurut saya sesungguhnya cacat proses juga kalau kita melihat dari segi disiplin politik hukum ya, tanpa melibatkan publik secara memadai. Nah, karena itu saya setuju Pak Komarudin, forum ini Pusat Studi Buya Hamka, saya kira Hamka sebagai sebuah lembaga atau institusi pendidikan tinggi tentu bisa mempertimbangkan untuk merumuskan argumentasi ilmiah. Tadi sejarawan sudah terang benderang bagaimana kemudian Hamka dan kemudian bagaimana sejarah perjalanan bangsa kita, bagaimana perumusan Pancasila dan seterusnya, maka saya setuju sih. Sebetulnya kalau di slide di PPT yang saya buat, saya mengajukan 5 alasan untuk menolak RUU itu. Saya kira Pak Johan, saya ingin clear saja supaya sebagai seorang akademisi tentu harus menyebut keberpihakan pada nilai-nilai yang diyakini gitu. Saya tidak ingin abu-abu, saya setuju untuk menolak dengan 5 argumentasi tentang RUU haluan ideologi Pancasila. Dengan alasan tadi, memang tidak ada alasan yang sesungguhnya substantif untuk kemudian bisa kita menerima RUU itu. Saya kira Pak Johan Budi itu. Makasih. Makasih Pak Manajer. Sepertinya Pak Manajer tadi setelah penjat tolong dimohon izin merubah host ya. Sekarang Pak Manajer yang menjadi host ini. Jangan. Berubah ke Pusat Studi Buya Hamka. Oh ya, oke. Ya, makasih Pak Manajer. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Manajer memuaskan Pak Khairul dan Pak Heri serta Pak Komarudin Hidayat. Selanjutnya kembali kepada Pak Prof. Jimli. Dipersilakan menjawab pertanyaan. Oke, ternyata Pak Jimli masih sholat barangkali besar. Kemudian dilanjutkan kepada Pak JJ Rizal. Gimana? Silakan Bang JJ untuk menjawab pertanyaan yang diarahkan kepada Bang Rizal. Ya, tadi pertanyaan pertama tentang apakah seorang Buya Hamka itu bisa disebut sejarawan.
Ya, saya katakan sejarawan itu tidak dihasilkan oleh universitas. Dia gelar publik, bahkan dalam sejarahnya dia dikatakan ilmu yang sebenarnya salah satu dari induk bagaimana tampil sebagai orang yang punya adab, ya, gentleman begitu, sehingga banyak duta-duta besar begitu, politisi-politisi di masa lalu itu kalau tidak menguasai sejarah itu dianggap itu patsunnya tidak beres itu, attitude-nya itu tidak baik gitu. Jadi itu menjadi tren besar dan memang kita lihat hampir semua mereka yang menjadi generasi kita sebut sebagai pendiri bangsa itu punya konsen dan perhatian yang besar terhadap sejarah walaupun mereka bukan dari bidang sejarah. Bukan dalam artian sejarawan profesional, akademik begitu ya. Kita tahu bagaimana Soekarno itu tertular dari Dos Dekker, diajarkan bahwa yang menyatukan kita itu bukan ruang, bukan etnik, tetapi masa lalu, sejarah. Dan dia menyadari ini, kemudian dalam pidatonya misalnya di Indonesia Menggugat memulai periodisasi sejarah dengan bilang masa lalu zaman yang gelap, masa kini zaman yang penuh derita, masa depan zaman yang gemilang begitu. Hatta juga orang yang sangat dekat dengan sejarah, bahkan orang seperti Yamin begitu itu sangat lekat dengan sejarah. Jadi banyak sebenarnya permulaan sejarah kita itu dimulai oleh para pendiri bangsa kita. Dan menurut saya mereka bisa disebut sebagai sejarawan, sebagaimana Hamka menurut saya salah satu contoh bagaimana banyak di antara generasi lapis kedua setelah Soekarno, Hatta itu mewarisi sifat bahwa penguasaan terhadap sejarah itu satu faktor yang sangat penting untuk punya patsun sebagai seseorang, sebagai individu jika ingin dihormati, apalagi dia seorang figur publik begitu ya. Nah, Hamka saya pikir layak, walaupun kemudian ada kategori seperti yang saya katakan tadi, karena perkembangan ilmu sejarah, ada kategorisasi tentang sejarawan profesional, ada sejarawan publik sekarang, yang saya katakan orang seperti Hamka begitu, orang yang menyuarakan suara-suara sejarah, tapi bukan dari lingkungan akademik, bukan dari studi-studi yang berbasis pada metodologi dan teori-teori ilmu sejarah, tapi mereka menjadi bagian dari sebuah komunitas besar yang bicara tentang dan menarasikan tentang sejarah dan punya pengaruh di tengah masyarakat memahami apa itu masa lalu mereka. Nah, apakah waktu Hamka itu menjadi sejarawan, sudah ada sejarawan-sejarawan profesional. Sudah ada, itu tadi saya katakan, walaupun Hamka telah memulai lebih awal, melanjutkan tradisi panjang yang dimulai di tahun awal abad 20-an, di mana para tokoh agama, politik, sarjana hukum, dan lain-lain itu bicara sejarah, itu kita sudah punya sejarawan-sejarawan profesional seperti Kongres itu dipelopori oleh Sartono Kartodirjo yang disebut sebagai begawan sejarawan Indonesia ya, profesional. Kemudian R. Muhammad Ali begitu ya, yang sejak awal tahun 40-an itu tahun 50-an itu memproduksi sudah sebuah buku pengantar ilmu sejarah Indonesia dan membayangkan perspektif sejarah yang harus kita tempuh itu untuk menulis sejarah nasional itu seperti apa, dan di dalamnya menarik menurut saya menggambarkan bahwa Islam juga korban dari imperialisme dan kolonialisme seperti banyak masyarakat lain ya. Nah, juga ada Hussein Jayadiningrat, ini malah yang jauh lebih senior lagi. Jadi dalam konteks ini menurut saya Hamka itu memberikan warna dan ruang tersendiri yang seperti saya jelaskan tadi. Dia
menggabungkan kemampuan dia sebagai seorang sastrawan, tapi yang paling penting adalah menampilkan diri dan warna dia sebagai seorang bagian dari unsur masyarakat Islam, terutama mubalik, dan membela kepentingan tentang tempat dari umat Islam di dalam wacana keindonesiaan kita. Nah, dalam konteks ini Hamka menggunakan banyak sekali cara. Hamka menggunakan medium sastra, Hamka menggunakan medium dakwah sebagai mubalik, Hamka menggunakan medium kebudayaan ya, dalam atau kritik-kritik kebudayaan, Hamka menggunakan medium sejarah. Jadi Hamka ini orang yang menurut saya menarik karena lincah dalam berbagai macam lapangan dan sangat produktif, dan karena itu menurut saya dia menjadi figur yang diterima besar oleh publik dalam periode yang panjang dan memiliki pengaruh. Termasuk saya katakan tadi buku-bukunya yang walaupun dalam perkembangan historiografi itu menurut saya sudah banyak harus mengalami revisi. Apalagi ya? Yang tadi ada lagi pertanyaan Mas ya? Ada soal Hamka ketika di Konstituante yang ingin mengubah Pancasila. Oh iya Mas. Ya, ingat ya betul. Terima kasih diingatin. Saya pikir ada buku yang menarik sekali yang disunting oleh Pak Nasir Tamara, terus kemudian Buntaran Sanusi itu di Mata Hati itu menurut saya menggambarkan bagaimana evolusi perkembangan intelektualisme dan berkait dengan sikap-sikap Hamka. Tapi dari semua pembahasan itu yang paling menarik adalah bagaimana Hamka itu menjadi tali simpul dari banyak persoalan-persoalan sehingga dia bisa diterima sebagai ulama yang bisa diterima oleh umat dalam artian luas begitu ya. Walaupun kadang dikritik umatnya itu lebih kepada kelas middle class gitu. Tapi yang paling menarik menurut saya terkait dengan perubahan sikap itu adalah bagaimana Hamka itu, kita bisa belajar dari bagaimana Hamka itu sebagai orang itu yang punya optimisme walaupun kemudian apa yang diperdebatkan di dalam Konstituante itu tidak berhasil. Tapi dalam periodenya dia berpikir bahwa kalau kita baca begitu ya, dia bersandar kepada seperti Hatta bersandar kalau kita baca telaahnya Deliarnur itu kepada Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Hatta itu mencari sedemikian rupa, bergimnastik secara intelektual itu secara luar biasa untuk menempatkan bahwa ruh Indonesia adalah ruh Islam. Kalau dalam bahasanya, saya melihat misalnya Hamka tuh senang sekali menggunakan kata hais gitu ya, ruh atau sinar begitu ya. Jadi saya teringat oleh pembahasan Deliarnur tentang Hatta dalam biografi yang ditulis dan menurut saya sangat memukau bahwa kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama, karena kata Hamka, agar ketika kita melaksanakan semua aktivitas yang disebut untuk pengejaran, pembelaan dari cita-cita yang disebut dalam sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, mengejar keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dalam bermusyawarah, itu kita disinari oleh sinar ilahiyah. Nah, konsep ini menurut saya konsep yang diolah sedemikian rupa sebagai penerimaan oleh Hamka. Dan Hamka itu orang yang menurut saya mencontohkan, seperti saya tadi ingin mencontohkan bagaimana dia bisa mengesampingkan itu dan kembali menjadi tali simpul untuk membuat sebuah persatuan begitu ya. Yang ini kelihatan dalam ketika Hamka itu mendatangi dan menawarkan diri menjadi imam dari
sholatnya Soekarno. Saya dengar itu selentingan dari beberapa wartawan di tahun 60-an tentang doa Hamka yang menurut saya sangat keras tapi ditutup dengan permaafan, dan bagaimana Hamka melihat itu sebagai kesempatan untuk mencontohkan bahwa ia juga punya satu tema sentral yang sama seperti Soekarno, yaitu persatuan. Dan itu jauh lebih besar, seperti dikatakan pada tahun 40-an ketika kelompok nasionalis sebagai unsur yang terbesar yang kemudian nanti memuncak bersama kelompok Islam dalam sidang BPUPK, itu pernyataan kelompok Islam menurut saya menarik bahwa umat Islam juga menjadi bagian yang penting dalam proses menjadi Indonesia, dan umat Islam tidak ingin merusak proses itu ketika kita sudah dekat pada pintu kemerdekaan. Dua itu Mas ya. Pak Jimli sudah datang tuh. Pak Johan masih di unmute. Oke. Maaf, terima kasih Pak JJ. Selanjutnya kita dengar jawaban dari Pak Prof. Jimli kepada Pak Prof. Silakan dengan segala hormat. Masih di unmute, Prof. Halo? Nah ya? Ya, silakan, Pak. Tidak mengikuti pertanyaannya, cuman yang saya tangkap tadi ada satu, kok Buya Hamka pertama ya, ada kesan seolah-olah waktu menyolatkan almarhum jenazah Bung Karno, Buya Hamka yang minta jadi imam. Ya, sebetulnya tidak dia minta, tapi kan sholat itu kan beberapa kali. Nah, jadi Buya Hamka sebagai tokoh ulama begitu menghadiri, ya tentu semua orang berharap beliau memimpin sholat jenazah. Jadi bukan Buya Hamka yang minta. Nah, itu saya kira perlu dicek lagi supaya tidak timbul tafsir ya yang berbeda. Kedua, ada tadi statement siapa ya, seolah-olah kok Buya Hamka tidak konsisten. Jadi di konstituante Buya Hamka sama dengan tokoh-tokoh Masyumi, tokoh-tokoh partai-partai Islam yang lain, termasuk juga tokoh NU, tokoh semua partai-partai Islam itu memperjuangkan dasar negara itu jangan Pancasila tapi Islam. Tapi itu kan perdebatan politik di dalam forum politik antar kelompok politik. Itu kan bermusyawarah, tapi kan tidak berhasil. Lah, sesudah tidak berhasil, dekret presiden, lalu kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka yang berlaku adalah konstitusi yang 18 Agustus. Jadi jangan juga dianggap Buya Hamka itu tidak konsisten, tidak begitu karena tokoh-tokoh waktu tanggal 18 Agustus semua menerima. Jadi waktu Piagam Jakarta sepakat semua tokoh nasional non Muslim Amar Ramis sepakat Piagam Jakarta diteken yang di dalamnya ada 7 kata. Tapi tanggal 18 sebelum pengesahan oleh PPKI dipimpin oleh Bung Karno, itu kan ada perundingan-perundingan di luar sidang, kasak kusuk, ada lobby-lobby, ada musyawarah-musyawarah terbatas yang kesimpulannya ya sudah dicoret 7 kata, itu ada gentleman agreement di antara tokoh-tokoh, maka begitu disahkan 7 kata dibuang. Sehingga dasar Pancasila itu ya tidak ada syariat Islam. Nah, tetapi waktu di konstituan ada perdebatan lagi, tapi kan tidak berhasil. Jadi sebagai seorang yang konstitusionalis, ya kan, kalau sudah tidak berhasil diperjuangkan, bukan berarti kita tidak terikat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang memang sudah merupakan hasil kesepakatan kolektif segenap anak bangsa pada tanggal 18 Agustus.
Agustus. Jadi jangan menganggap ya bahwa perubahan pendapat itu sebagai sesuatu yang aib, karena ini adalah musyawarah. Orang boleh berbeda pendapat. Misal NKRI, Negara Kesatuan, itu Bung Hatta sejak tahun 30-an dia mengusulkan negara federal. Nah, sejak tahun 30-an, tapi di BPUPKI begitu diambil keputusan negara kesatuan disepakati tanpa voting, aklamasi, sudah berubah. Tapi jangan dianggap nanti misalnya Bung Hatta tidak konsekuen, tidak konsisten. Padahal sejak tahun 30-an dia mengusung ide negara federal. Ya bukan begitu. Ya, itu kan hasil musyawarah. Tapi kalau musyawarahnya tidak disepakati, ya kan tidak berlaku mengikat. Jadi saya rasa lebih baik kita adil juga menilai pandangan Buya Hamka sesudah Orde Reformasi, sesudah kita kembali di Orde Lama, kembali ke Undang-Undang Dasar, itu kan sikap konstitusional semua tokoh Masyumi, semua tokoh Partai Islam, P3, mendirikan P3, kan final Pancasila itu. Nah, jadi saya rasa jangan dilihat sebagai perubahan inkonsistensi, tidak. Jadi dalam forum politik itu berlaku musyawarah. Dan hasil musyawarah pasti tidak 100%, ya namanya juga kesepakatan politik, makanya disebut konstitusi sebagai kontrak sosial. Nah, Darul Ahdi wa Syahadah, Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dalam kesepakatan tidak mungkin memuaskan semua orang. Maka tidak ada konstitusi yang di dunia ini yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Tapi bagaimanapun itu kesepakatan, berlaku mengikat. Nah, dalam kaitan dengan itulah Buya Hamka menjelaskan posisi Pancasila, posisi sila pertama sebagai sila pertama dan utama, urat tunggangnya Pancasila. Nah, itulah ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira begitu anunya, dia konstitusionalis, ya tidak ngotot terus-menerus dengan ide awalnya. Seperti juga Muhammad Hatta tidak ngotot terus dengan ide negara federalnya. Nah, itu adalah bagian dari sejarah. Jadi saya rasa kita harus fair juga menilai sejarah, dan sejarah ini kita syukur nih sudah ada generasi baru yang menggeluti sejarah. Saya sendiri terus mendorong, menganjurkan 10 tahun saya di Dewan Gelar dan tanda-tanda jasa, sekarang sudah ganti, selama 10 tahun kita mendorong penghargaan kepada tokoh-tokoh sejarah, pahlawan-pahlawan nasional, tokoh-tokoh yang diberi penghargaan Bintang Mahaputra. Nah, semua ini perlu kajian-kajian. Nah, jadi saya rasa Buya Hamka pun sudah kita kukuhkan menjadi pahlawan nasional, ya, karena data-data sejarahnya lengkap. Maka saya menganjurkan pusat studi Buya Hamka dan juga pusat studi yang lain. Jangan hanya Buya Hamka yang kaji pikiran-pikirannya, tokoh-tokoh yang lain juga, supaya kita jangan melupakan, mengabaikan pentingnya tokoh-tokoh sejarah kita. Jadi mudah-mudahan Pak Jiji Rizal dan kawan-kawan ini bisa kita dukung gitu ya. Ya, tentu universitas juga harus menyediakan program, anggaran dan sebagainya. Misalnya penulisan buku kah, riset-riset, sebab tanpa ada perhatian, ya, semua orang nanti terjebak ke urusan jangka pendek. Ini dibahas mengenai RUU, semua orang bicara RUU, setuju, tidak setuju. Nah, kan sudah Majelis Ulama, semua ormas Islam sudah, ya sudah. Dan hasilnya pemerintah udah mundur, ya kan, tidak mau melanjutkan, tidak akan kirim DIM, artinya tidak akan ada pembahasan di 2020. Di DPR pun mayoritas partai sudah tarik diri, berarti RUU ini sudah selesai nih untuk tahun ini. Kalau mau tahun depan diperbaiki dulu supaya kembali ke ide yang justru diperlukan. Ide awalnya kan RUU tentang pembinaan ideologi Pancasila. Isunya bagaimana mengimplementasikan Pancasila, bukan mengatur mengenai substansi Pancasilanya. Jadi kok jadi berubah? RUU tentang haluan ideologi, maka masuklah di situ, ya kan,
titipan-titipan sejarah, yaitu versi 1 Juni. Nah ini yang jadi masalah kita, tapi dengan ribut ini alhamdulillah jadi terbuka, biar PDIP sebagai partai yang sedang berkuasa, ya kan, keluarga Bung Karno yang selama Orde Baru disisihkan dari peran, ya kan, diabaikan, sehingga catatan 1 Juni pun dianggap aib, ya kan, selama Orde Baru 1 Juni dan 22 Juni sama-sama dilupakan. Sekarang PDIP sedang berkuasa, keluarga Bung Karno sedang naik daun, maka 1 Juni pun sudah dikukuhkan dengan kepres, diperingati tiap tahun, tapi 22 Juni tetap dianggap aib. Nah, ini kan tidak adil. Padahal posisinya sama, bahkan fakta sejarah menunjukkan Piagam Jakarta 22 Juni itu lebih penting karena itu hasil kesepakatan. Sedangkan pidato 1 Juni itu kan pendapat pribadi dari seorang anggota. Ya kan? Tapi kalau tanggal 22 Juni itu rumusan resmi tim 9 yang ketuanya Bung Karno juga. Jadi 22 Juni itu sebenarnya lebih kuat posisinya. Tapi tetap ada gentleman agreement tokoh-tokoh Islam menerima keluhan dan keberatan dari tokoh-tokoh non-Muslim, akhirnya dicoret 7 kata. Nah, tapi ya harus adil dong. Jangan gara-gara kita feodal, ini kok mau dihidupkan lagi 1 Juni ini. Tuan yang berkebudayaan, Trisila, Ekasila, mestinya jangan dimasukkan poin-poin seperti itu. Ya kan, supaya kita jangan berat sebelah. Yang Piagam Jakarta tetap dianggap diabaikan, diaib, yang ini mau dilulukan. Nah, yang jadi sumber masalah adalah, ya ini peringatan setahun sekali 1 Juni itu. Padahal itu kan bagian dari upaya kita mendudukkan posisi Bung Karno secara terhormat. Tapi bukan substansinya. Tapi oleh karena tiap tahun begini, budaya politik kita masih feodal, semua orang ikut-ikutan latah 1 Juni, 1 Juni, 1 Juni, 1 Juni. Maka seolah-olah itu yang benar. Lalu tercermin di RUU ini. Jadi kalau RUU ini mau diperbaiki, dia dikeluarkan dulu dan fokus kepada pembinaan. Idealnya memang TAP MPR, tapi kan tidak bisa lagi sekarang TAP MPR, nggak ada lagi. Jadi cukup dengan undang-undang. Toh yang mau diatur ini teknis pelaksanaannya, bukan substansi yang tidak boleh diutak-atik lagi. Jadi saya rasa RUU ini sudahlah, dihentikanlah dulu pembahasan mengenai RUU ini. Semua orang udah rame ini, ya, semua ormas sudah dukung. Nah, sekarang tinggal pusat studi Hamka bagaimana ke depan. Saya menganjurkan ya kita nggak usah terlalu latah ikut-ikut yang politik, apalagi yang udah selesai. Tinggal bagaimana kita membangun kesadaran sejarah, lalu studi-studi sejarah jangan ada kesadaran sejarah terabaikan, ya kan? Nah, alhamdulillah Buya Hamka sudah, Saprudin sudah dapat gelar pahlawan nasional, Pak Nasir juga sudah. Terakhir itu Kasman Singodemejo setengah mati. Nah, karena Kasman Singodemejo itu berulang-ulang diajukan terlalu batal, bahkan ada seorang gubernur kirim surat tetap menolak Kasman Singodemejo resmi untuk dijadikan pahlawan nasional. Hal yang sama dengan Pak Nasir, itu dari kelompok tentara zaman dulu itu beberapa tahun yang lalu masih keberatan. Ya kan, Saprudin begitu juga karena dia ikut petisi 50. Tapi alhamdulillah semua tokoh-tokoh kita ini termasuk Buya Hamka alhamdulillah sudah menjadi pahlawan nasional. Semua ini termasuk jasa-jasa sejarawan yang rajin menghimpun fakta-fakta sejarah. Nah, karena itu tokoh-tokoh lain, catatan-catatan sejarah lain harus kita tulis, kita kaji, itulah tugas perguruan tinggi. Jangan sampai ada upaya membalik-balikkan fakta sejarah. Seperti sekarang, PKI dianggap pahlawan. Udah banyak sekarang tulisan menganggap PKI pahlawan. Nah, ini kan memutarbalikkan sejarah. Jadi saya rasa kita bagi tugas ke depan yang sudah, ya ini mudah-mudahan kita redakan karena emosi anti RUU HIP ini seluruh Indonesia ini panas sekali nih. Nah, ini kalau bisa diredakan, ya kan, sambil kita
memanfaatkan ketegangan ini untuk belajar dari sejarah. Jangan sampai ide satu partai mau dijadikan ide semua bangsa Indonesia. Itu saya kasih ingat terakhir ini ya, poin terakhir. Kebetulan sekali di anggaran dasar PDIP itu resmi Pancasila itu yang versi 1 Juni. Baik di Mukaddimah maupun di pasal tentang asas, tentang tujuan, visi misi, tugas pengurus, semuanya dikaitkan dengan Pancasila versi 1 Juni semua. Nah, otomatis kan mereka mau memperjuangkan. Ini ada sebabnya adalah 1 Juni itu diabaikan selama Orde Baru. Ya kan? Maka partai ini berjuang untuk mengangkat, mempromosikan. Ya tidak salah itu dari segi sudut pandangnya satu partai ini. Tapi untuk dijadikan polisi bernegara resmi dengan undang-undang, ya nggak bisa, karena ya kan 1 Juni itu hanya pidato pribadi dari seorang Bung Karno, belum menjadi hasil musyawarah, karenanya tidak boleh dijadikan materi di dalam undang-undang. Nah, catatan-catatan sejarah, penjelasan-penjelasan historis seperti ini perlu banyak. Nah, inilah salah satu tugas dari pusat-pusat studi, termasuk pusat studi Buya Hamka ini. Saya rasa sesudah segala tulisan tentang Buya Hamka nanti sudah lengkap, ya saatnya kita memperluas telah sejarah tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau tidak terjawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Dr. Jimli Siddiqui yang telah menjawab semua pertanyaan dari peserta webinar. Karena saya dibatasi untuk sampai jam 4, sekarang udah sampai jam 4 tepat. Sedikit Pak Johan. Silakan Prof. Sinan. Ya. Saya ingin menambahkan dari informasi Pak Jimli, Prof. Jimli, bahwa di dalam buku terakhir Buya Hamka ditulis oleh Pak Rusdi, itu Buya Hamka itu ketika Soekarno meninggal, keluarganya mengirim Pak Harto ke rumah Buya Hamka, minta supaya Buya Hamka menjadi imam. Jadi sebenarnya Buya itu diminta menjadi imam untuk salat jenazah Buya Ya, benar itu. Oleh sebab itu, waktu itu dalam cerita Pak Rusdi, Buya itu agak berpikir sedikit, tapi tanpa mengindahkan yang lain, beliau kemudian mengambil peci, kemudian pakai sarung, dan berangkat menuju mengimamkan salat jenazah Soekarno. Jadi beliau bukan minta menjadi imam, tapi beliau diminta menjadi imam salat jenazah Soekarno. Terima kasih. Ya benar. Bagus. Terima kasih Pak Yunan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar Pusat Studi Buya Hamka, karena jam sudah menunjukkan jam 4, memang acara kita sampai jam 4, kemudian waktu sholat asar sudah melewat, maka dari itu kita akhiri acara kita ini, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan yang terpenting juga saya ucapkan lagi terima kasih kepada Prof. Jamli, kepada Pak J.J. Rizal, dan kepada Pak Dr. Manajer Nasution atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dan bahan bagi kita melanjutkan studi-studi sejarah nantinya, dan insya Allah saran dari Pak Prof. Jimli nanti pusat studi akan melanjutkan dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang terlupakan, bahkan ada yang dilupakan. Demikian sekali lagi buat Bapak Ibu serta yang mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa bertemu di lain kesempatan diskusi berikutnya. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para narasumber, teman-teman semua. Pamit Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Rizal.